Selamat malam saudara, Anda menyaksikan program Rosi bersama saya Friska Clarissa. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi. Pentolan relawan Prabowo Mania ini diringkus terkait dugaan tindak pidana pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di sejumlah perusahaan. Malam ini saya mengundang Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko. Selamat malam, Mas Danang. Selamat malam, Friska. 1 tahun belum sampai, ya 10 bulan pemerintahannya Pak Prabowo. Tapi sudah ada OTT yang menjerat anggota kabinetnya. Apa ini tamparan keras untuk pemerintah? Sebetulnya ya ini menjadi catatan bagi pemerintah ya. Apalagi yang kita saksikan sebetulnya hari-hari ini kan sebetulnya prinsip meritokrasi mulai ditinggalkan gitu ya. Jadi proses seleksi dan juga penempatan orang-orang di jabatan strategis ini bukan lagi melalui proses yang terbuka, memiliki latar belakang yang sesuai. Karena ada banyak jabatan yang tidak sesuai dan seorang ditempatkan karena kedekatan kepada pemegang kekuasaan gitu. Sehingga kemudian itu yang karena tidak ada proses meritokrasinya, sehingga saya menduga mungkin soal background check, soal integritas itu tidak menjadi perhatian gitu ya. Soal kemudian kepatuhan terhadap hukum dan juga prinsip-prinsip sebenarnya integritas yang sederhana kalau kita saksikan di cuplikan tadi itu kan sudah mulai kelihatan nih belum setahun. Jadi belum setahun sudah mulai kelihatan gaya hidup mewahnya gitu kan. Jadi karena ada mobil, kendaraan awal menurut Anda? Ya sepertinya bukan jadi perhatian seperti banyak di posisi yang lain. Sepanjang mereka atau seorang menjadi pendukung utama atau menjadi bagian dari pendukung utama itu akan mendapatkan jabatan. Terlepas apapun, apakah punya kemampuan, kapabilitas atau track record. Ini yang saya kira dampak dari ditinggalkannya prinsip meritokrasi gitu ya. Nah tapi Noel ini kan salah satu anggota kabinet yang selalu menyebut dirinya aktivis, bangun dari bawah. Anda kaget atau tidak sebagai sesama aktivis? Sebetulnya tidak ada jaminan soal aktivis itu mampu mempertahankan prinsip-prinsip integritas gitu ya. Dan saya kira seperti kata ini ya, banyak pepatah, banyak orang menyampaikan ya ujiannya di kekuasaan. Kalau mendapatkan kekuasaan dia sanggup nggak menjaga integritasnya gitu ya. Itu yang saya kira penting. Dan pada posisi yang sekarang ini sebagai Wamenakar dia kan punya kewenangan yang besar, apalagi di K3 ini kan dia bisa mengeluarkan atau menahan sertifikat yang harusnya diberikan dan mempengaruhi proses pemberian sertifikat yang sangat penting itu yang saya kira kewenangan yang besar dan kemudian kewenangan yang juga dibutuhkan. Sebetulnya sertifikat itu dibutuhkan oleh banyak industri. Ini yang saya kira merupakan kewenangan besar dan kewenangan itu kemudian yang menjadi sumber dari praktek korupsi itu tadi. Tapi Anda kaget atau enggak? Karena kan Wamenakar ini juga salah satu sosok yang selalu menggembar-gemborkan, ayo hukuman mati untuk koruptor. Bahkan sekarang terjadinya kasus korupsi. Saya tidak mengenal dia beliau secara pribadi gitu, cuma ya tahu di media dan memang tidak banyak berinteraksi karena saya kan bergeraknya di bidang isu anti korupsi, soal good governance. Tapi gitu seseorang yang menyuarakan anti korupsi, Anda melihat ternyata lebih pada jargon, lebih pada retorika ya, belum sampai kepada substansi ya. Kalaupun dia bicara anti korupsi kan kalau sampai substansi biasanya akan ketemu dengan saya dan minimal rekan-rekan yang selama ini bergerak di bidang pemberantasan korupsi. Kalau cuma retorika ya saya kira semua orang bisa. Jadi retorika untuk bilang bahwa hukuman mati untuk koruptor itu nggak cukup untuk membuktikan bahwa dia anti korupsi atau tidak? Ya ini yang sekarang lagi rame diangkat lagi ya. Banyak orang mengingat lagi, saya baru sadar, oh ya pernah bilang itu karena tidak begitu memperhatikan gitu ya. Pernyataan dia di masa lalu bahwa koruptor dihukum mati gitu. Tetapi ini sekali lagi sekedar retorika karena memang tidak ditunjukkan dengan ini. Kalau tadi melihat yang di video tadi bagaimana sepintas tadi saya baru lihat itu yang namanya motor mahal itu motor kalau nggak salah Ducati gitu ya. Karena lebih dari satu gitu ya. Saya kira kalau bicara anti korupsi saya kira lebih kepada soal retorika. Soalnya kalau kita bicara anti korupsi dan kemudian integritas itu tidak bisa
berhenti pada soal retorika, tidak hanya berhenti kepada sekedar bicara saja, tapi bagaimana diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari dan praktek sehari-hari. Ini yang saya kira sering luput. Oleh karena itu kemudian itu prinsip meritokrasi di situ sebetulnya. Memastikan seseorang ini memberikan dukungan kepada negara, iya, memberikan seluruh kemampuan pada negara, iya, tapi dengan meritokrasi akan dicek benar nggak nih omongan dia, benar nggak sebetulnya setiap hari yang dilakukan sama seperti yang dibicarakan tadi. Bicara action misalnya aksi, Wamenaker kan sering tampil di publik, misalnya membela hak-hak tenaga kerja, tapi tersandungnya di kasus ini. Ya sekali lagi ini seringkali saya khawatir itu hanya sekedar retorika dan juga dalam beberapa hal itu terlihat menjadi di publik, agak ini ya. kepentingan. Misalnya janji kepada buruh di Sritek pada waktu itu bahwa tidak akan jadi PHK dan akhirnya terjadi PHK juga gitu ya. Ini kan sebetulnya mungkin beliau lupa sudah menjadi pemegang jabatan, bukan pemimpin massa lagi gitu, pemimpin massa di jalanan atau pemimpin demonstrasi. Artinya ada kebijakan yang harus dijalankan secara rasional, programatik, kemudian ada kewenangan besar di situ gitu ya. Dan saya kira untuk pada sampai itu dibutuhkan bukan lagi sekedar retorika atau katakanlah janji manis, tetapi tindakan nyata gitu. Ini yang saya kira luput dari sosok yang bersangkutan itu tadi. Dan juga saya juga baru tahu juga bahwa di Kemenaker itu ada seragam, karena menteri-menteri sebelumnya dan menteri lain tidak pakai seragam yang ada warna hitam, ada warna coklat itu tadi gitu ya. Saya akan menegaskan ini beliau ini pejabat gitu ya. Beliau ini pejabat, beliau ini punya kekuasaan gitu ya. Saya kira itu yang menurut saya sepertinya agak-agak berlebihan gitu ya. Artinya kewenangan itu tidak perlu dimunculkan dalam bentuk yang sangat verbal, yang sangat visual, tapi bagaimana itu dijalankan dalam praktek nyata, dalam kebijakan yang real gitu ya. Ngomong-ngomong alarm kekuasaan, Transparency International Indonesia juga kan lapor ke KPK terkait dengan rangkap jabatan wakil menteri. Meskipun konteks konstruksi kasusnya berbeda, tapi kan yang dikhawatirkan sama, takut ada celah korupsi. Ya. Dikaitkan dengan kasus ini, apakah ada konflik kepentingan yang semakin harus diwaspadai? Sebetulnya ketakutan kami ini konflik kepentingan itu tadi. Karena sebagai memegang jabatan politik, menteri dan wakil menteri itu kan jabatan politik ya, political appointment ya. Di situ sebetulnya dia punya kewenangan gitu ya, tetapi pada saat yang sama dengan menjadi komisaris itu kan juga memegang kewenangan di perusahaan gitu ya. Sama seperti Rizka gitu, hari ini misalnya jadi host di Rossi, kan besok nggak boleh jadi host di TV yang lain atau media yang lain gitu, kecuali di grup Kompas gitu. Saya sederhana itu konflik kepentingan gitu ya. Hari ini dia menjadi pejabat di satu kementerian, tidak boleh dia menjadi pejabat di perusahaan, apalagi perusahaan ini punya kontrak, punya proyek dengan kementerian tersebut. Meskipun praktik itu sudah terjadi di pemerintahan sebelumnya juga. Itu praktek yang sudah terjadi dan celakanya ini seringkali kemudian dinormalisasi. Maka kami ingin menolak itu. Kami ingin menolak praktek yang menormalisasi, membiarkan bahwa konflik kepentingan itu dibiasakan. Awalnya kan dari situ konflik kepentingan. Ini yang seringkali tidak disadari atau karena itu sudah menjadi praktek yang normal. Kami ingin membuka mata sebetulnya dengan melaporkan ke KPK bahwa ini ada yang salah, bahwa ini ada yang keliru, terutama ini konteksnya ini akan berpotensi pada konflik kepentingan. Karena di banyak kementerian lain perusahaan atau BUMN itu menjadi kontraktor dari pemerintah, saat yang sama direksinya, komisarisnya adalah bagian dari kementerian. Itu pasti konflik kepentingan. Nah ini untuk mencegah itu saya kira praktek korupsi awalnya adalah mulai dari seringkali berawal dari konflik kepentingan. Nah kalau dari kasus ini apakah ada konflik kepentingan? Karena kan masuknya misalnya dengan memuluskan sertifikasi K3 harus dapat rekomendasi, disitulah ada celah pemerasan. Saya kira kalau konflik kepentingan langsung belum tahu persis ya, karena kalau nggak salah beliau itu baru menjadi komisaris baru berapa bulan yang lalu, itu pun di BUMN yang mungkin saya juga kurang tahu persis ya, yang mungkin tidak berkepentingan langsung dengan Kemenaker atau dalam beberapa tentu ada kepentingan soal perburuannya dan segala macam gitu ya. Tetapi dalam kasus ini yang saya lihat ini kan sebetulnya kewenangan yang dimiliki disalahgunakan. Ya. Artinya kewenangan untuk memberikan sertifikat itu disalahgunakan untuk memperkaya, so far ya karena kita masih menunggu pengumuman resmi dari KPK, untuk memperkaya diri sendiri atau mungkin orang lain ya, terutama dengan praktek pemerasan. Jadi meminta
mereka yang mengajukan sertifikasi, baik individu atau perusahaan untuk memberikan imbalan sesuatu. Saya menduga ada permintaan atau pemerasan, karena kabarnya yang saya dengar itu kan pasal yang digunakan adalah pemerasan. Jadi memaksa mereka untuk perusahaan atau individu yang mendapatkan sertifikat memberikan sesuatu agar kemungkinan sertifikatnya dikeluarkan gitu ya. Kan tidak mungkin kalau pejabat negara naif misalnya, kalau korupsi itu kerugian negara, itu uangnya perusahaan. Sementara itu ada pidana di sana, semestinya sudah menyadari dong. Ya itu yang saya khawatir ini dalam perkembangan soal pemberantasan korupsi itu agak ada pergeseran pemahaman gitu ya. Banyak orang melihat bahwa korupsi itu kalau ada kerugian negara gitu. Bukan banyak orang, bahkan beberapa pernyataan dari DPR beberapa waktu yang lalu juga sempat menyatakan bahwa kalau nggak ada kerugian negaranya, maksudnya kalau tidak mengambil APBN itu bukan korupsi. Padahal kalau di undang-undang tidak pidana korupsi itu kan pemerasan, penyuapan itu salah satu bagian dari praktek korupsi. Diatur tidak hanya di KUHP tapi juga di undang-undang anti korupsi. Selain itu dalam prakteknya memang korupsi itu tidak semesti mengambil dari APBN, tetapi korupsi dia bisa melakukan korupsi karena dia memegang jabatan. Kalau seandainya Immanuel Ebenezer bukan menteri, itu masuknya barangkali pemerasan gitu ya, atau pungli, pungutan liar gitu ya, atau jatah preman gitu ya. Tetapi karena dia hari ini adalah wakil menteri, mendapatkan mandat untuk memegang jabatan sebagai wakil menteri, maka kemudian masuk ke pasal korupsi. Jadi dia pemerasan dalam konteks ini adalah korupsi yang dilakukan oleh wakil menteri karena jabatannya. Ya, dan karena jabatannya ini, padahal Presiden Prabowo Subianto sudah bilang di awal tegas memberantas korupsi yang dianggap ini sudah jadi stadium lanjut terjadi di Indonesia. Bagaimana harusnya Presiden bersikap soal kasusnya Immanuel Ebenezer?